Setelah drama ijazah Presiden Jokowi ke-7 memasuki bab baru yang lebih seru dan bikin geleng-geleng. Setelah Rismon melakukan restorasi justice dan meminta maaf ke rumah Jokowi, ada barisan satu kolamnya yang belum meminta maaf. Mungkin dia malah tidak akan minta maaf ya. Sebut saja Roy Suryo. Nah, ia begitu kecewa berat dengan si Rismon. Ini dalam konflik sosial ketika teman satu kolamnya memilih jalur damai, Roy Suryo merasa sendirian. Biasa bahasa di warung kopi itu lagi enak-enaknya demo Rismon malah pulang. Rismon takut kali ya dugaan yang ditujukan padanya, justru ijazah dia di Jepang malah dipertanyakan. Ikuti video ini sampai selesai. Yang saya tanyakan, saya mendoakan semoga sahabat kita Rismon Hasyolan Sianipar ya itu diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan pencerahan, diberikan hal yang terbaik untuk dia, perlindungan juga ya kepada dia. Karena apa? Karena mungkin apa yang dia katakan, prediksinya pertanyaan Mas Rafli, keberatannya Mas Michael dan teman-teman semua, itu ya mungkin saja itu dialami. Jadi kita mendoakan saja, ya semoga yang terbaik. Tapi kami tetap terus jalan, kami tetap terus menegakkan dan terima kasih atas. Nah, menarik sekali respon dari Roy Suryo tadi. Kalau kita analisis dengan psikologis politik, ini bisa disebut fenomena komitmen eskalation. Artinya itu apa, seseorang yang sudah memperjuangkan isu akan sulit mundur karena energi emosional sudah terlanjur dia keluarkan secara besar-besaran, entah itu waktu, biaya, dan sebagainya. Nah, ini sangat menguras energi sekali ya teman-teman semuanya. Ini bahasa sederhananya, terlanjur berjalan tiba-tiba hilang. Sudah pesan di warung kopi, si Rismon malah pulang duluan. Jadi kopinya untuk siapa nih? Dalam logika debat itu ada logical fallacy, yaitu appeal to righteousness, ya, yaitu merasa perjuangan Resujo pasti benar, karena dia itu merasa mulia, karena di belakang itu merasa ada rakyat. Padahal itu dalam logika ilmiah, niat baik belum tentu otomatis menghentikan kesimpulan yang benar. Sebelum melanjutkan ke yang lain, saya selaku koordinator non-litigasi berkaitan dengan peristiwa pengajuan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar dan pengacaranya, saya sampaikan beberapa sikap dari tim kami sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan bahwa berita di mana Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice bersama pengacara bukanlah pengacaranya itu dari kami. Karena kami di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah tidak lagi menangani Rismon Sianipar terhitung sejak Rismon Sianipar. Nah, ini bagian makin menarik ya. Pengacara menjelaskan tadi kan bahwa mereka bukan lagi kuasa hukumnya Rismon, ya kan, muncul istilah pengkhianatan kepada rakyat. Waduh, rakyat yang mana Pak Tompel? Kita lihat dari komunikasi politik ini masuk ke pola framing konflik, yaitu framing membentuk supaya persepsi melalui label, contohnya sebagai pengkhianatan rakyat. Ini adalah framing dari para kubu Roy Suryo ya. Secara retorika ini sangat kuat, namun dalam logika debat
Ini bisa juga masuk ke kategori ad hominem, yaitu menyerang secara pribadi yang diarahkan kepada Rismond. Jadi bukan argumennya. Debat soal data yang sering malah di kepribadian orangnya. Kalau tidak ya nanti seminar kampus jadi lomba peta umpet dong. Selanjutnya kami menarik diri sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum Rismond Sianipar karena langkah yang diambil sudah tidak sejalan dengan langkah-langkah hukum yang kami perjuangkan. Bang Refli sendiri atau sama teman-teman yang lain? Sama teman-teman yang lain. Okay. Kami menghormati langkah Rismond Sianipar untuk mengajukan restoratif justice sepanjang dilakukan dalam koridor hukum yang tersedia tanpa motif-motif lain. Selanjutnya kami menarik diri sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum Rismond Sianipar karena langkah yang diambil sudah tidak sejalan dengan langkah-langkah hukum yang kami perjuangkan. Bang Refli sendiri atau sama teman-teman yang lain? Sama teman-teman yang lain. Okay. Ya nanti dikelirkan itu ya. Mengenai nasib bala RRT Barisan Pembela Roy Resmontiva, kami serahkan kepada prinsipal untuk menentukan kelanjutannya. Baik. Namun secara de jure dan de facto kami masih mewakili kepentingan Roy Suryo dan Dr. Tiva karena belum dicabut. Iya, nggak akan dicabut kalau itu. Jadi, untuk sementara yang bersepakat tentang hal tersebut, Refli Harun, kemudian Tony Soehartono, Ramdan Shah, kemudian Fadli Nasution. Nanti yang lainnya akan menyusul. Ada tambahan nggak? Wirawan Adnan, M Taufik, itu semua itu ya. Pak Al-Katiri? M Taufik, kemudian Al-Katiri, kemudian Aziz Yanuar. Oh ya. Jadi itulah yang confirm. Mudah-mudahan informasi ini tidak salah ya. Nah, di sini mulai muncul tokoh lain ya, posisi kuasa hukum Rismond tetap mengawal isu yang dianggap penting. Ini fenomena di dalam teori politik disebut realignment strategi, artinya posisi aktor akan berubah, tetapi tujuan politiknya tetap. Kalau dianalogikan sederhana itu tim pemain bola itu boleh ganti, tapi pelatihnya jangan. Target utamanya yaitu tetap juara yang sama. Namun dalam debat publik yang muncul fase dilema falasi, hanya ada dua pilihan yang penuh atau dianggap pengkhianat, padahal dunia nyata jauh lebih kompleks. Kadang orang itu hanya memilih strategi berbeda, bukan otomatis berpindah kubu. Kalau semua pilihan cuma dua, hidup ini seperti memilih, yaitu memilih janda atau gadis. Ini Dr. Tiva ini dalam curan akun X-nya, mari kita baca. Dia bicara tentang nostalgia bersama. Ketika kami bertiga masih memilih yang seberani-beraninya, perjuangan memang berat dan melelahkan. 365 hari, 8.760 jam, dan 525.000 menit. Tidak semua orang sanggup. Lagian siapa yang nyuruh? Rismond, bagaimanapun kita sudah pernah berjuang sama-sama buat memulihkan hitamnya bangsa ini. Segitunya ya, sampai menganggap bangsa ini hitam. Astagfirullah. Nah, ini namanya false dikotomi. Kita sering bilang hitam. Maksudnya itu ingin memutihkan, begitu maksud dia. Tapi kalau nggak sepaham berarti itu salah, dan kita di sini berusaha mengingatkan Rismond dan beranggapan Rismond salah jalan. Itu menurut Dr. Tiva ya. Apakah Tiva tetap kekeh bersama lanjut dengan Roy Suryo? Wah, ini sepasang sejoli yang semakin seru. Kalau lihat dari 3 poin ya, ini memperlihatkan 3 konflik. Lapisan pertama itu konflik personal antar tokoh ya, kemudian yang kedua itu konflik hukum mengenai dugaan kasus, yang ketiga itu konflik persepsi di media sosial.
Lapisan 3 inilah yang paling dahsyat, mirip bom Iran ke Israel. Algoritma punya satu prinsip, semakin dramatis konflik, semakin tinggi perhatian publik biasa, seperti orang pansos. Itulah sebabnya isu ini terus hidup. Padahal di balik semua dramatis itu ada satu misteri besar yang membuat publik terus mengikuti cerita ini, teman-teman semuanya. Apakah polemik ini akan berakhir dengan rekonsiliasi atau justru akan muncul bab baru dengan aktor yang berbeda? Karena dalam politik kadang yang paling mengejutkan bukan konflik itu sendiri, tapi ketika teman sekolahnya itu tiba-tiba kebelet berak dan ingin pulang saja. Dan itulah drama baru yang biasanya dimulai. Oke, itu dulu, terima kasih, Martin Wun.